semuanya, selamat datang kembali di Best Tutor YouTube channel bersama saya Melisa. Kali ini saya kembali menghadirkan soal-soal kuantitatif untuk tes GMAT. Tapi teman-teman juga bisa menjadi acuan untuk tes kuantitatif untuk TPS dan TPA loh. Jadi simak terus soal-soal dari kami ya. Kita langsung aja masuk ke soal nomor 1. Mr. Udin has a number of ducks. If he put 5 ducks into each cage, the number of cage needed is 6 more than if each cage was filled with 7 ducks. How many ducks does Mr. Udin have? Oke, kalau soalnya seperti ini, sudah pasti kita akan menyelesaikannya dengan persamaan aljabar. Kita bikin dulu. Ada dua dua parameternya ya. Yang pertama adalah X. X itu kita umpamakan sebagai jumlah bebeknya. Kemudian yang kedua adalah Y. Y itu kita umpamakan sebagai jumlah kandangnya. Oke, persamaan yang pertama adalah jika cage-nya was filled with 7 ducks. Jadi X itu kita isi dengan 7Y. Itu persamaan yang pertama. Nah, kemudian jika dia memasukkan 5 ducks into each cage, kita membutuhkan jumlah cage atau kandang lebih dari persamaan yang pertama. Jadi persamaan yang kedua adalah X sama dengan 5 diisi 5 duck ya plus 6. Oke, kita tinggal selesaikan persamaan aljabar ini. X sama dengan X, jadi 7Y sama dengan 5Y plus 30. Kita pindahkan seperti mengerjakan persamaan. 7Y minus 5Y sama dengan 30. 2Y sama dengan 30. Jadi Y atau jumlah kandangnya adalah 15. X kita tinggal masukkan saja ke salah satu persamaannya, yaitu X sama dengan 7Y. Jadi sama dengan 7 dikali 15 sama dengan 105. Oke, kita dapatkan di sini jawabannya. How many ducks does Mr. Udin have? Ducks itu X, jadi jawabannya adalah 105. Ya, jawabannya adalah option number A. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua, ini cuma soal pembagian aja. Cuman seperti yang sudah saya sebutkan di episode sebelumnya, bahwa ketika kita mengikuti tes GMAT atau TPS atau TPA itu kita tidak diperkenankan biasanya untuk membawa kalkulator. Jadi untuk menyelesaikan persamaan ini kita harus membutuhkan logika berpikir kita sendiri, tidak bisa dengan kalkulator. Oke, 8808 dibagi 3303. Nah, kalau kita ngelihat bilangannya, kita udah tahu nih bahwa ada suatu bilangan tertentu yang bisa menjadi faktor dari kedua angka ini, yaitu 8808. Kira-kira bilangannya apa ya? Nah, ini dia. Pasti bilangannya adalah 1101. 8808 dibagi 1101 kita dapat angka 8. Dan 3303 kita bagi dengan 1101 kita dapat angka 3. Ya, jadi kita tinggal membagi 8 dibagi 3. Kita mendapat jawaban 22/3. 22/3 kira-kira option yang mana? Ya, betul, yang E. Ya, option number E. 2,667. Ya, atau ada yang bilang 2,67 atau 2,6666667. Pokoknya di belakangnya karena 6 terus, kita lakukan pembulatan 1 desimal ke atas. Oke, semoga jelas ya.
Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Darren's van was filled with 10 gallons of gasoline before he stopped at the gas station. Then he filled an additional 6 gallons of gasoline. If the gas tank is still less than 4 gallons of capacity, what percentage is the total capacity of the gas tank when it stops at the gas station? Ya, ini soalnya jadi kayak soal cerita ya, karena kalimatnya panjang. Tapi penyelesaiannya sendiri justru sangat mudah. Oke, saya coba terjemahin sedikit ya. Jadi, ada seseorang bernama Darren, dia mempunyai mobil. Mobilnya itu berhenti nih di tempat pengisian bahan bakar. Ketika dia berhenti itu, di tangki bensinnya masih ada 10 liter. Kemudian dia mengisi kembali 6 liter. Nah, setelah diisi lagi 6 liter, dia masih punya space di tangki itu 4 liter. Dia nanya, berapa persen sih total kapasitas di gas di tangki BBM-nya ketika dia berhenti di tempat pengisian bahan bakar. Oke, kita hitung dulu total kapasitasnya. Total capacity adalah berarti 10 yang ketika dia berhenti di gas station, ditambah dia mengisi 6, ditambah dia masih ada kekurangannya 4. Jadi total capacity-nya 20 liter atau 20 galon. Nah, terus dia nanya percentage capacity ketika berhenti di gas station, yaitu ketika dia berhenti dia isinya 10 liter dari total capacity-nya 20 liter, jadi sama dengan 50%. Oke. Mudah ya, penyelesaiannya mudah ya, cuman kadang-kadang soal ceritanya membuat itu agak sedikit rumit kesannya. Padahal sebenarnya kalau diterjemahkan dalam rumus matematika, aljabar itu sangat simple. Jadi jangan terkecoh dengan kalimat di pertanyaan yang kadang-kadang panjang. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Soal nomor 4. The average number of people applying to college is 500 people in a 14 days period. If in the first 8 days there were 650 people who registered every day, what was the average person who registered during the last 6 days? Oke, ini juga sekali lagi kalimatnya aja yang panjang, tapi sebenarnya sangat simple untuk penyelesaian kuantitatifnya. Jadi dia bilang jumlah orang yang melamar ke college ya, ke kampus adalah 500 orang dalam 14 hari, periode 14 hari. Nah, ini kita tinggal kalikan, kita dapat angka 7.000. Kemudian info yang kedua adalah if the first 8 days there were 650 people, jadi ada 650 orang di 8 hari pertama. Ini kita kalikan juga 5.200. Dia tanya, jadi berapa orang yang register di 6 hari terakhir? Nah, ini kita sudah punya sekian jumlah orangnya, sedangkan jumlah orangnya harusnya 7.000. Jadi kita kurangkan 7.000 dikurang 5.200. Jadi ada 1.800 orang yang mendaftar sisanya. Nah, kita tinggal bagi 1.800 itu kita bagi 6 hari, periode 6 hari. Jadi kita dapat 300 orang secara average yang mendaftar setiap harinya selama 6 hari terakhir. Oke, jawabannya option C, 300. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Soal yang kelima, the distance of a jump
by an athlete is recorded as 7, 8, 12, 10, 13, 9, 15, 14. Dia nanya what is the median. Oke, jadi ada atlet, dia lompat sebanyak, coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali. Dia melompat sebanyak 8 kali. Pertanyaannya adalah mediannya berapa? Oke, nah untuk seperti ini berarti ada istilah nih, istilah median itu istilah statistik. Nah, nanti aku akan bikin satu episode khusus ya tentang statistik. Jadi kita bahas tentang istilah-istilah di statistik. Karena untuk menyelesaikan soal statistik kita harus tahu dulu median itu apa, gitu ya. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu median itu adalah rata-rata dari dua nilai tengah, atau in English average of two middle values. Jadi dia lompat sebanyak 8 kali. Nah, tengah-tengahnya, dua angka yang paling tengah itu kita average-kan, kita dapat median. Gitu. Jadi kita urutkan dulu dari 8 kali lompatan ini, kita urutkan dari yang terkecil ada 7, kemudian ada 8, kemudian 9, 10, 12, 13, 14, 15. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali lompatan. Nah, yang di tengah-tengah antara 8 kali lompatan ini adalah nilai yang ini, yaitu 10 dan 12. Nah, untuk dapat median kita tinggal 10 ditambah 12 dibagi 2. Average-nya adalah 11. Ya, jawabannya adalah option C. Gitu ya. Jadi soal ini mudah kalau kita tahu definisi median. Kalau kita nggak tahu definisi median ya kita jadi cak-cip-cup gitu. Tapi kalau kita tahu definisi median, soal ini jadi mudah. Nanti aku janji nanti ada episode khusus untuk membahas tentang soal-soal statistik, karena ada beberapa definisi, ada median, ada mean dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke soal ke-6. Oke, pertanyaan nomor 6. Madeline sells an apple. If in May she sold 3/5 of her apples in April and sold in June 1/6 of her sales in May, how many times in April did she sell the average in May and June? Oke, jadi di sini kita lihat bahwa pertanyaannya itu dan pertanyaan dan questionnya itu adalah dalam bentuk rasio. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, kita yang harus kita lakukan adalah just put the number. Artinya kita masukin aja satu angka, nanti kita beranjaknya dari angka tersebut. Karena yang kita punya hanya rasio. Rasionya yang dia kasih tahu adalah dia jual di Mei 3/5 dari penjualannya di April. Itu yang pertama. Nah, berarti April sudah pasti lebih besar daripada Mei. Itu ya. Yang berikutnya, info berikutnya adalah Juni dia jual 1/6 dari salesnya di bulan Mei. Berarti Juni lebih kecil lagi. Ini kita taruh aja angka berapa. Nah, karena April yang paling besar pertama, nah kita boleh taruh angka. Saya coba taruh angka 60 di sini. Ya, teman-teman boleh coba juga dengan angka yang lain. Nah, di Mei dia tulis bahwa Mei itu 3/5 dari salesnya di April. Jadi Mei itu dia 36 jika Aprilnya 60. Di Juni dia 1/6 dari salesnya di Mei, Mei-nya 36. Nah, jadi Juninya 6. Jadi kalau baca gini, ini bukan langsung jawabannya, tapi bacanya adalah jika Aprilnya 60, maka Mei-nya kita dapat angka 36 dan Juninya kita dapat angka 6. Oke, sekarang kita ke pertanyaannya. Pertanyaan, how many times in April
Did she sells the average in May and June? Jadi how many times? Artinya dia juga membutuhkan suatu perbandingan. Gitu ya. Sekarang kita cari dulu the average in May and June. Jadi kita average dulu Mei dan June. Average Mei dan June. Dapatnya adalah dari angka di Mei dan di June dibagi 2. Sama dengan 36 plus 6 dibagi 2. Sama dengan 42 dibagi 2. Kita dapat 21. Oke, pertanyaannya adalah berapa kalinya sih April itu dibandingkan dengan average tersebut. Jadi answernya sama dengan April dibagi dengan average yang tadi di atas. April 60, average-nya 21. Nah, ini kita sederhanakan aja. Yang paling bisa terkecil adalah saya bagi dengan 3 masing-masing. Kita dapat ini dibagi 3 menjadi 20, ini dibagi 3 menjadi 7. Jadi hasilnya adalah 20 per 7. Ya, jadi sekali lagi ini yang ditanya hanya perbandingan atau rasio, bukan hasil. Jadi yang perlu kita lakukan adalah just put the number dalam 1 bulan. Nanti kalian akan mendapatkan rasio-rasionya gitu. Nah, coba teman-teman coba juga jika Aprilnya tadi saya taruh di sini 60 gitu ya. Kenapa pertimbangannya kenapa ditaruh di sini 60? Karena di sini ada 3/5 dan 1/6. Jadi saya mencari bilangan yang bisa dibagi 5 dan bisa dibagi 6. Itu aja kriterianya. Supaya memudahkan aja nanti untuk membaginya gitu. Nah, coba teman-teman boleh coba juga nih di sini misalnya taruh angka lain berapa. Misalnya taruh angka 30 misalnya. Atau taruh angka 50 seperti apa gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah option D. 20/7. Oke, sekian episode GMAT, TPS, dan TPA kali ini. Saya bahas 6 soal kuantitatif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teman-teman semua yang belajar untuk baik tes UMBPTN, SNBPTN, atau juga untuk mempersiapkan UN, atau juga untuk mempersiapkan tes masuk S2 atau MBA. Terus semangat semuanya ya. Oh ya, satu lagi buat teman-teman yang juga mau mendaftar CPNS, ini juga sangat berguna loh. Jadi terus saksikan dan ikuti YouTube channel Best Tutor. Berikutnya kita akan kembali dengan soal-soal yang lainnya lagi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.